Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Shalli wa sallim ala nabiyyika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli muhabbatihi wa aslih syu'una ummati wa farrij 'anil humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa ila ta'ala al-khair ibtigu wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man wabihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'i al-'amilin al-faizin bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashraba as-safil hani wa hamiyaguni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit apapun, dan ini merupakan anugerah yang terbesar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita selalu mendapatkan pertolongan dan hidayah untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh yang mendapatkan anugerah surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir kita setelah tafsir surah Al-Humazah. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Suratul Fili makiyatun khamsu ayatin. Surah Al-Fil adalah surah Makkiyah. Sudah kita pahami semuanya, mana Makkiyah adalah diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayatnya berjumlah khamsu ayatin, 5 ayat. Dikatakan surah Al-Fil karena di dalamnya Allah menyebutkan kalimat Al-Fil di dalam ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan ayat ini khusus menceritakan tentang kejadian besar yang pernah terjadi di Makkah Al-Mukarramah, yaitu peristiwa penyerangan pasukan gajah dengan tujuan menghancurkan dan membumi hanguskan Ka'bah Al-Musyarrafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, istifhamu ta'jibin ay i'jab. Alam tara, tidakkah kamu tahu wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu memperlakukan, bagaimana Tuhanmu telah memperlakukan bi ashabil fil,
pasukan-pasukan yang bergajah. Apakah kamu tidak tahu wahai Muhammad? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi istifham ta'jib. Sebagai salah satu ibrah atau ibarah, ungkapan ta'jub, ungkapan takjub, ungkapan keheranan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada pasukan-pasukan yang bergajah yang disebut dengan ashabil fil. Gajah yang dimaksud di dalam ayat yang pertama ini adalah gajah Mahmud wa ashabuhu, dan gajah-gajah yang lain. Dan pasukan yang dimaksud di sini adalah Abraha, Malikul Yaman, Raja Yaman yang dikenal dengan sebutan Abraha. Sedangkan nama aslinya adalah Ashram. Dikatakan Ashram li'anna abahu darabahu biharbatin. Sebab dulu Ashram pernah dipukul oleh ayahnya menggunakan harbah atau sangkur. Tahu sangkur ya? Pisau belati, seperti pisau komando. Fasyarama anfahu wa jabinahu, sehingga mengakibatkan hidung dan keningnya robek. Robek bahasa Arabnya adalah syarom, maka disebut al-ashram. Sedangkan untuk julukannya adalah Raja Abraha, dengan nama aslinya adalah Ashram al-Habashi. Wa kana Nasraniyan, Raja Abraha beragama Nasrani, dan ia merupakan salah satu orang terpenting di kerajaan Habasyah yang terletak di Ethiopia untuk sekarang ini. Raja Habasyah yang bergelar An-Najasyi dengan nama asli Al-Ashimah, bukan Najasyi yang iman kepada Nabi ya. Raja Najasyi yang iman kepada Nabi itu anaknya. Ini Raja Najasyi, ayah daripada Raja Najasyi yang iman kepada Nabi. Raja Najasyi atau penguasa Habasyah mengutus Abraha untuk menaklukkan negeri Yaman yang kala itu dikuasai oleh bangsa Himyar. Akhirnya Abraha pun berhasil menguasai Yaman. Dia menduduki Yaman dan dia menjadi raja sebagai salah satu cabang ataupun kerajaan yang menginduk kepada kerajaan pusat yang berada di negeri Habasyah yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar An-Najasyi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak tahu wahai Muhammad bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap tentara-tentara atau pasukan-pasukan bergajah? Kisah yang selengkapnya tertuang di dalam kitab Hasyiah As-Sawi karangan Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki, dan saya bacakan di sini kisahnya. Wa hasilu tafsiliha ala ma dzakarahu Muhammad bin Ishaq an Sa'id bin Jubairin wa Ikrimata an Ibni Abbasin. Sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq dari Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, An-Najasyiya Malik al-Habasyati wa huwa ashimatu jaddun Najasyi alladhi amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ba'atha Abrahata amiran 'alal Yamani fa aqama bih wastaqamat lahul kalimatu hunaka. Raja Najasyi atau penguasa Habasyah yaitu Ashimah merupakan kakek daripada Raja Najasyi yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang sudah mendengar hijrah yang pertama itu bukan ke Madinah, tapi ke negeri Habasyah. Nabi SAW telah menegaskan kepada para sahabatnya untuk
berhijrah meninggalkan Mekah ke negeri Habasyah. Sebab di negeri Habasyah ada seorang raja adil yang tidak pernah ada yang terzalimi di bawah kekuasaannya. Maka para sahabat pun hijrah ke negeri Habasyah dan mereka disambut baik oleh Raja Najasyi. Hanya Raja Najasyi terhasut oleh 2 orang utusan kafir Quraisy yang sengaja menghasut Raja Najasyi agar tidak percaya kepada kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Dan salah satu pembicaranya adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ja'far. Dan akhirnya setelah diadakan dialog antara Ja'far ya dengan Raja Najasyi, akhirnya Raja Najasyi pun menerima kedatangan mereka dan mereka disambut dengan baik, disediakan rumah dan tinggal di negeri Habasyah. Beberapa tahun kemudian Raja Najasyi meninggal, Nabi berada di Madinah. Maka Nabi melaksanakan sholat ghaib. Maka di dalam agama kita ada namanya sholat ghaib, yaitu sholat jenazah yang mayitnya tidak ada di tempat. Itu pertama kali dilakukan Nabi adalah untuk jenazah Raja Najasyi yang telah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya adalah penganut agama Kristen atau Nasrani. Nah, Raja Najasyi yang diceritakan dalam kisah ini adalah kakeknya, bukan Raja Najasyi yang itu. Kakek Raja Najasyi yang beriman kepada Nabi, yaitu Ashimah, mengutus Abraha sebagai amir, sebagai gubernur alal Yaman untuk negeri Yaman. Sehingga ia pun tinggal di Yaman dan dia pun mendapatkan perilaku yang baik daripada masyarakat Yaman, karena Abraha ini seorang pemimpin yang memiliki sifat hilim. Sifat hilim yang tidak cepat marah dan cepat melupakan kemarahan. Hilim. Alladzi yastafizuhul ghadab, alladzi la yastafizuhul ghadab. Orang yang tidak mudah terpancing emosi dan orang yang cepat hilang emosi serta amarahnya. Itu hilim. Maka Nabi SAW salah satu nama beliau adalah Al-Halim, orang yang tidak cepat marah, pemurah. Kalau sudah marah pun cepat reda. Beda dengan kita, kadang-kadang cepat marah, kalau sudah marah lama hilangnya, bisa tahunan nggak akur. Raja Abraha menguasai Yaman. Summa innahu ra'an nasa yatajahazuna ayyamal mausimi ila Makkah li haji baitillahi azza wa jalla fahasadal araba ala dzalika. Ketika ia tinggal di Yaman dan menjadi penguasa di Yaman, ia melihat banyak orang-orang setiap musim haji pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji itulah ibadah yang kuno, sudah ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahasadal arab ala zalik, maka Raja Abraha pun dengki kepada bangsa Arab. Hasud, ini kalau sudah timbul penyakit hasad, penyakit dengki, kacau sudah. Raja Abraha hasud, dengki kepada bangsa Arab. Summa bana kanisatan bi Son'a, lalu ia pun membangun sebuah kanisah, sebuah gereja di Son'a, di kota Son'a, sekarang ibu kota Yaman, Son'a. Kalau tulisan Latinnya Sana'a, bukan Sana'a, Son'a. Jadi kadang-kadang tulisan Latin dengan cara baca Arab itu berbeda. Kalau orang baca Quran, belajar Quran hanya melihat tulisan Latinnya saja, tidak langsung belajar dengan huruf Arabnya. Ini kadang-kadang bacanya kacau. Ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau baca Latinnya al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtariin. Harusnya minal mumtarin karena i-nya ada 2, i-in aja. Nah, ini kalau belajarnya pakai huruf Latin. Dia pun membangun sebuah gereja di negeri Son'a, ya. Wa kataba ilan Najasyi inni qad banaitu laka bi Son'a kanisatan lam yubna limalikin mithliha. Walastu muntahiyan hatta usarrifa ilaiha hajjal arabi fasami'a bihi Malik bin Kinanata fa kharaja laha lailan fadakhala ilaiha faqada fiha walattaha bil adhirati
Kemudian Raja Abrahah atau penguasa Abrahah menulis surat kepada Raja Pusat, yaitu Najasyi yang ada di Habasyah. Isi suratnya adalah, wahai penguasa pusat atau penguasa tunggal, sungguhnya aku telah membangun sebuah gereja untukmu di negeri Son'a atau di kota Son'a, yang tidak pernah ada sebuah gereja dibangun menandingi gereja yang ada di Son'a. Dan aku tidak akan pernah berhenti membangun gereja ini, dan aku tidak akan pernah berhenti memakmurkan gereja ini, sehingga aku memalingkan orang-orang Arab dari berhaji ke Baitullah, sehingga mereka berhaji ke Yaman, tepatnya ke Son'a. Jadi dia membuat gereja menyerupai Ka'bah. Sampai sekarang pun masih ada tuh gerejanya, cuma jadi tempat sampah di Yaman. Maka perbuatan Abrahah ini pun terdengar oleh salah satu pemuda Quraisy yang bernama Malik bin Kinanah. Sehingga Malik bin Kinanah pun di suatu malam pergi ke Yaman, lalu ia masuk ke dalam gereja buatan Abrahah yang menyerupai Ka'bah, lalu ia duduk di dalamnya, kemudian dia berak di dalamnya, dan kotorannya pun ditempel-tempelkan di dinding-dinding gereja yang menyerupai Ka'bah buatan daripada Raja Abrahah. Fabalagha dzalika Abrahata, dan kejadian ini pun sampai kepada Raja Abrahah. Faqala, lalu ia berkata, manijtara'a alayya, siapa yang berani sama saya? Faqila lahu, sebagian daripada yang hadir berkata, "Shana'a dzalika rajulun minal arabi min ahli dzalikal baiti." Wahai paduka raja, yang telah berbuat itu adalah salah satu pemuda, seorang laki-laki dari bangsa Arab, dari Mekah. Dia yang telah melakukan itu. Karena dia telah mendengar apa yang telah kamu ucapkan, dan dia telah mendengar apa yang kamu siasati dalam pembentukan gereja yang menyerupai Ka'bah ini. Fahalafa Abrahatu inda dzalika, maka Abrahah pada saat itu bersumpah, la yasirana ilal Ka'bati, akan pergi ke Ka'bah, summa yahdimaha, kemudian menghancurkan Ka'bah. Fakataba ilan Najasyi bi khabarihi bidzalika, sebelum ia melakukan rencana itu, ia pun menulis surat kepada Raja Najasyi. Wa sa'alahu an yab'atsa ilaihi bi filihi, dan Abrahah memohon kepada Raja Najasyi agar kiranya mengirimkan seekor gajah milik Raja Najasyi, dan ini disebut atau diberi nama dengan Gajah Mahmud. Wa kana filan lam yura mithluhu azman wa jisman wa quwatan. Gajah Mahmud ini adalah seekor gajah yang besarnya, kekuatannya tiada tanding. Belum pernah ada seekor gajah yang besarnya, yang kekuatannya, yang tenaganya menandingi Gajah Mahmud. Jadi kalau ngasih nama anak Mahmud, hati-hati. Mahmud itu apa? Ya, nama gajah ya. Tapi kalau secara bahasa, orang yang terpuji. Faba'atsa bihi ilaihi, maka Raja Najasyi pun memenuhi permintaan Abrahah, diutuslah atau dikirimkanlah seekor gajah yang bernama Mahmud, gajah yang besar, yang kuat. Fakharaja Abrahatu minal Habasyati sa'iron ila Makkah, maka Abrahah pun pergi menuju Makkah Al-Mukarramah, dan ia keluar dan ia pergi ke Mekah dengan seekor gajah yang bernama Mahmud tadi, dan diikuti dengan rombongan pasukan yang jumlahnya kurang lebih 100.000 pasukan. Tapi tidak semuanya pakai gajah. Ya, gajahnya itu hanya berjumlah 18. Ya, selain daripada Gajah Mahmud, ada yang mengatakan 1.000. Intinya tidak semua pasukan menunggangi gajah. Hanya beberapa pasukan inti yang menunggangi gajah. Dan gajah yang ditunggangi oleh Abrahah adalah Raja Gajah Mahmud, yang paling besar, yang paling gagah, yang paling hebat. Fasami'atil arabu bidzalika fa'azzamuhu wa ra'au jihadahu haqqan alaihim. Apa yang direncanakan dan dilakukan oleh Abrahah terdengar oleh bangsa Arab, bukan hanya yang dari Mekah, dari Madinah, kemudian dari Mughammas, dari Wadi Muhassir, ya bahkan dari Yaman itu sendiri pun mereka mendengar tentang rencana buruk Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Mekah. Sehingga salah satu
raja di Yaman. Yaman itu ya kayak semacam Nusantara lah, banyak kerajaan-kerajaan kecil. Nah, salah satu raja di Yaman itu ada namanya Raja Dzunafar. Ia pun pergi bersama dengan pasukannya ingin menghadang Abrahah. Fahazamahu Abrahahu wa akhadha Dzanafarin. Yang terjadi adalah ternyata Raja Dzunafar kalah dengan pasukannya oleh Abraha dan pasukannya. Bahkan Raja Dzunafar pun ingin dibunuh oleh Abraha. Ketika Raja Yaman yang bernama Dzunafar ingin dibunuh oleh Abraha, dia berkata, "Ya ayyuhal malik, istabqini fa inna baqai khairun laka min qatli." Fastahyahu wa awthaqahu wa kana Abrahatu rajulan haliman. Raja Dzunafar berkata, "Wahai Raja Abraha, biarkan aku hidup, sebab aku hidup lebih baik untukmu daripada kau membunuhku. Nanti kamu akan mendapatkan kebaikan dariku. Dan aku akan menemanimu pergi ke Ka'bah, menemanimu pergi ke Makkah Al-Mukarramah." Maka Raja Abraha pun mengampuni. Ya, saya bilang tadi, Raja Abraha itu adalah seorang raja yang halim, ya, yang cepat hilang amarahnya. Akhirnya dimaafkan Raja Dzunafar dan ikut berjalan bersama dengan Abraha. Hatta idza dana min biladi Khas'ama kharaja ilaihi Nufail bin Habibin al-Khas'ami fi Khas'ama wa man istama'a min qabailil Yamani fahazamahum wa akhadha Nufailan faqala Nufailun ayyuhal maliku inni dalilun bi ardil arabi fastabaqahu wa kharaja ma'ahu yadulluhu. Nah, ketika pasukan Abraha sampai di sebuah negeri yang disebut dengan Khas'am, Raja Khas'am pun yang bernama Nufail bin Habib datang ya dengan tujuan menghadang pasukan Abraha. Dan apa yang terjadi? Kalah juga sama oleh Abraha. Ketika Nufail ingin dibunuh oleh Abraha, dia berkata, "Wahai raja, saya akan menjadi petunjuk ya yang mengarahkanmu pergi ke negeri Arab, pergi ke Makkah Al-Mukarramah." Maka dimaafkan juga oleh Abraha, dibiarkan hidup dan menjadi petunjuk jalan menuju Makkah Al-Mukarramah. Terus mereka berjalan izbara bi Taifi. Ketika mereka sampai ke negeri Taif, sudah dekat dengan Makkah ya, kharaja ilaihi Mas'udun ibnu Mughithin fi rijalin min Sakifin. Faqala ayyuhal maliku nahnu abiduka laisa indana khilafun laka innama nuridul baital ladzi bi Makkah nahnu nab'atsu ma'aka man yadulluka alaihi. Nah, apa yang terjadi? Mas'ud bin Mughith pun sama. Ya, dia berjalan ya dengan beberapa pasukannya ingin menghadang Abraha, ternyata kalah juga oleh Abraha. Luar biasa. Sudah 3 pasukan yang gagah berani dengan rajanya turun tangan, ternyata kalah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Masya Allah. Setelah kalah, akhirnya Mas'ud bin Mughith berkata, "Wahai raja, kami adalah hambamu, kami tidak bisa melawan kamu lagi, kami tidak bisa menentangmu, kami akan pergi bersamamu ke Makkah Al-Mukarramah." Akhirnya mereka pun berjalan bersama, dan salah satu yang ikut dengan mereka adalah Abu Rughal, yang merupakan salah satu hamba yang telah dimerdekakan oleh Mas'ud bin Mughith. Nah, kemudian terus mereka berjalan. Idza kana bil Mughammasi, ketika mereka sampai ke sebuah lembah yang disebut dengan lembah Mughammas, ya sudah mendekati Mekah, Abu Rughal pun wafat di situ. Wa ba'asa Abrahatu rajulan minal Habasyati yuqadu lahul Aswadu bin Mas'ud. Ketika mereka sampai di lembah Mughammas, Abu Rughal meninggal. Dan Abraham mengutus seorang laki-laki dari negeri Habasyah yang bernama Aswad bin Mas'ud, muqaddimata hilatihi wa amarhu bil gharati ala na'amin nasi, yang ditugaskan Aswad bin Mas'ud oleh Abraham untuk ya memberikan sebuah permulaan atau muqaddimah ya, atau hidangan awal atau pembukaan kepada bangsa Mekah, sebagai bentuk peringatan kepada mereka bahwa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan membumi-hancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan Aswad bin Mas'ud selain ditugaskan untuk memberi lampu kuning kepada orang-orang Mekah, ditugaskan pula untuk mengambil binatang-binatang ternak milik masyarakat yang ada di Mekah dan sekitar Mekah. Dan salah satu hewan yang diambil dan dirampas oleh Aswad bin Mas'ud adalah 200 unta milik Abdul Muttalib.
Summa inna abrahata arsala hanatotal himyari ila ahli Makkata. Kemudian setelah hewan-hewan piaraan orang-orang Mekah dirampas oleh Aswad bin Mas'ud, kemudian dia kembali kepada Abraha, maka Abraha pun mengutus laki-laki yang lain atau pasukan yang lain untuk membawa kain-kain indah, kain-kain yang bagus, asli produk negeri Himyar, negeri Yaman. Yaman itu terkenal dengan produksi kainnya, ya. Bahkan kain kafan Nabi itu sendiri dibuat dari bahan-bahan yang dihasilkan daripada hasil masyarakat Yaman, ya. Namanya Al-Hubaisy, ya. Saya pernah berkunjung ke daerah di Yaman namanya Hubeish. Itu subhanallah adalah daerah ataupun kampung yang dulu kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat di kampung itu, namanya kampung Al-Hubaisy, dan sekarang masih ada kampung tersebut tapi sudah tidak ada produksi di sana. Baik. Raja Abraham mengutus seorang laki-laki untuk membawa pakaian-pakaian yang bagus, jubah-jubah kebesaran asli produksi negeri Himyar atau negeri Yaman. Dibawa ke Mekah, lalu Abraham berkata kepada utusan itu, "Sal an syarifiha." Nanti kamu kalau sudah datang ke Mekah, kalau sudah masuk ke Mekah, tanya siapa pemuka Mekah. Summa ablighu ma ursiluka bihi ilaihi. Kemudian kamu kasihkan apa yang kamu bawa, apa yang saya titipkan sama kamu, akhbirhu, dan kamu bilang kepada pemuka Mekah ataupun pemuka Quraisy, anni lam atili qitalin, aku datang ke sini bukan untuk memerangi mereka. Aku datang ke sini bukan untuk memerangi orang-orang Mekah, bukan. Innama ji'tu li ahdi mahadzal baiti. Aku datang ke sini sekedar ingin menghancurkan Ka'bah, sekedar ingin menghancurkan Baitullah. Fantolaqo, pergilah utusan itu. Hatta dakhala Makkah, sehingga dia pun masuk ke kota Mekah. Falaqiya Abdul Muttalibi, lalu bertemu dengan pimpinan Quraisy, pimpinan kota Mekah yang bernama Abdul Muttalib, kakek daripada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, setelah ia bertemu dengan Abdul Muttalib, utusan itu berkata kepada Abdul Muttalib, "Innal malaka arsalani ilaika li ukhbiraka annahu lam ya'ti liqitalin illa an tuqatiluhu wa innama ja'a li hadmi hadzal baiti tsumal insirafu ankum." Wahai pemuka Quraisy, wahai pemuka Mekah, aku diutus oleh Raja Abraha datang kepadamu untuk memberikan tahu, untuk memberitahu bahwa Raja Abraha datang ke sini bukan untuk berperang. Kecuali kalau kalian mengajak perang, lain lagi urusan. Tapi kalau kalian tidak ngajak perang, kalian tidak melawan, kami tidak akan membunuh kalian. Kami hanya ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Nah, maka bagi kalian hendaklah menyingkir dan menyelamatkan diri masing-masing, pergi tinggalkan kota Mekah ini. Faqala Abdul Muttalib berkata, "Malahu indana qital." Apa urusan saya dengan dia berperang? Walalana yadun an nadfa'ahu amma ja'a bihi, dan kami pun tidak sanggup untuk melawan raja itu. Kami tidak punya kekuatan untuk melawan raja itu dari menghancurkan Ka'bah. Fa inna hadza baitullahil haram. Tapi camkan, ini adalah Baitullah al-Haram yang mulia. Wa baitu Ibrahim khalilihi alaihi salam, dan ini adalah baitnya Ibrahim alaihi salam. In yamna'hu fahuwa baituhu haramu. Kalau Allah nanti menjaga Baitullah Ka'bah, maka itu adalah bait Allah. Itu adalah haramnya Allah. Wa in yuhilla bainahu wa bainaz zalik fa wallahi malana bidaf'ihi quwwah. Tapi kalau Allah membiarkan baitnya dihancurkan, Allah membiarkan Ka'bahnya itu dihancurkan, kami tidak punya kekuatan untuk membela Ka'bah, dan kami tidak punya pasukan yang banyak untuk melawan pasukan Abraha. Qala fantalik ma'i ilaihi. Kata utusan itu, "Oke, kalau begitu kamu ikut dengan saya. Kita bertemu dengan Raja Abraha." Faza'ama ba'dul ulama. Nah, kata sebagian ulama, anahu ardapahu ala baglatin kana 'alaiha. Abdul Muttalib dibonceng ya oleh utusan tadi di atas keledai yang ia miliki, dan beberapa putra Abdul Muttalib ikut ya dengan Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib punya 13 anak ya. 10 laki-laki, 3 perempuan. 10 laki-laki, 3 perempuan. Yang 10 itu diantaranya adalah Abdullah, ya,
ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Thalib, ada lagi Hamzah, ada lagi Abbas, ada lagi Abu Lahab, ada lagi Muqawwim, ya. Ada lagi Hadar, ada lagi Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 laki-laki, 3 perempuan. Sebagian daripada anak Abdul Muthalib yang laki-laki ikut dengan Abdul Muthalib. Fantolaqa, mereka pun pergi, kemudian mereka sampai bertemu dengan Raja Abrahah. Wakana Zunaparin Sodiqon li Abdul Muthalibi. Nah, sebelum bertemu dengan Abrahah, Abdul Muthalib bertemu dengan Raja Zunapar, ya, yang ikut dengan pasukan Abrahah yang tadinya ingin melawan Abrahah tapi kalah, akhirnya ikut. Ternyata Zunapar ada teman baiknya Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib berkata kepada Zunapar, ya, ya Zanafarin, hal indaka min naf'in fi ma nazala bina, wahai Zunapar, kiranya Anda bisa berbuat sesuatu demi kemaslahatan dan kemanfaatan kami. Kata Zunapar, ana rajulun asirun, saya adalah seorang laki-laki tawanan, meskipun saya seorang raja, tapi sekarang adalah saya tawanan, Raja Abrahah. La amanu an aktula an uktala bukratan au asyatan, aku tuh pun tidak yakin akan selamat, ya, atau akan dibunuh entah pagi ataupun sore. Walakin sa'ab'asu ila anisin sa'isil fili fa innahu li sadiqun, tapi tenang, aku akan mengirimkan surat kepada Anis, seorang pengurus gajah, ya, gajah milik Abrahah yang bernama Mahmud, karena si Anis ini teman saya, kata Zunapar. Fa'as aluhu an yasna alaka indal maliki mastato min khairin, dan aku akan memohon kepada Anis agar Anis meminta kepada Raja Abrahah untuk melakukan hal yang terbaik kepada Anda. Itulah fungsinya teman, ya, fungsinya wasilah untuk menghadap kepada orang-orang besar. Ketika bertemu Abdul Muthalib dengan Abrahah, ya, karena sudah diberikan kabar oleh Anis bahwa Abdul Muthalib adalah seorang penguasa Quraisy yang sopan, yang pemberani, yang gagah, yang tidak sombong, maka Abrahah pun tertarik dengan sifat yang telah disebutkan oleh Anis kepada Abrahah. Ketika Abdul Muthalib berada di hadapan Abrahah, ya, Abrahah tidak membiarkan Abdul Muthalib duduk di samping dia, di atas singgasananya. Kenapa? Karena ia khawatir orang-orang Habasan nanti akan marah melihat Raja Abrahah bersanding dengan Abdul Muthalib. Dan Abrahah pun nggak mau Abdul Muthalib duduk di bawah. Akhirnya Abrahah turun dari singgasananya dan mereka sama-sama duduk di bawah. Ya, sehingga Abdul Muthalib tidak duduk di bawah dia, Abdul Muthalib pun tidak duduk di atas singgasananya. Abrahah yang turun, duduk bersanding berdua di atas permadani di bawah singgasana Abrahah. Kemudian Abrahah berkata kepada Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abrahah, wahai Abdul Muthalib, engkau adalah penguasa Quraisy, engkau adalah pimpinan Quraisy. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang akan aku lakukan terhadap Baitullah, tempat yang kau muliakan, tempat yang kau agungkan, tempat yang kau hormati dan kau jaga kehormatannya? Kata Abdul Muthalib, Ka'bah adalah Baitullah, Ka'bah adalah rumah Allah, Ka'bah adalah milik Allah. Aku datang ke sini hanya ingin mengambil unta-untaku. Masya Allah. Kata Abrahah, hanya ini tujuan kamu datang ke sini? Iya, kata Abdul Muthalib. Saya kira kamu ini orang hebat, kata Abrahah. Saya kira kamu ini orang gagah. Ternyata datang ke sini hanya untuk hal sepele, hanya untuk 200 ekor unta. Saya kira kamu ini orang hebat, berwibawa. Ternyata hilang sudah saya kagumnya sama kamu. Udah hilang kehormatan saya sama kamu, hilang hibah saya sama kamu. Saya kira kamu orang hebat, kata Abdul Muthalib. Jitu ila baitin huwa dinuka. Sebelumnya Abrahah berkata, wahai Abdul Muthalib, aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah yang merupakan tempat yang kau agungkan, tempat sakral di dalam agamamu dan agama nenek moyangmu.
Tapi kau hanya bilang 100 ekor unta, itu hal yang sepele, kata Abraha. Kata Abdul Muttalib, ana rabbu hadhil ibili, 200 ekor unta ini punya saya, kata Abdul Muttalib. Wali hadzal baiti rabbun sayamna'uhu minka, dan Ka'bah ini ada yang punya. Unta yang 200 saya yang punya, saya yang membelanya, saya yang menjaganya, saya mengambil kembalinya. Kalau ada orang yang berani mengambil, saya yang berada di hadapannya. Ka'bah ini ada yang punya, Baitullah ada yang punya, Allah yang punya. Nanti Allah sendiri yang akan menjaga Baitullah, Allah sendiri yang akan menjaga Ka'bah al-Musyarrafah. Kata Abraha, maka liyamna'ahu minni, nggak bisa, nggak bakal bisa. Siapapun yang berhadapan dengan saya semuanya kalah sama saya, nggak bakal bisa. Apa kata Abdul Muttalib? Fa anta wadak, ya sudah, kita lihat saja. Fa amara bi ibilihi faruddat alaih, akhirnya pun 200 ekor unta itu dikembalikan kepada Abdul Muttalib. Falamma ruddatil ibilu ala Abdul Muttalibi kharaja fa akhbara Quraisyan al khabara wa amaruhum an yatafarraqu fi syi'abi wa yataharrazu fi ru'usil jibali khaufan alaihim min ma'aratil habasyi. Fafa'alu. Setelah dikembalikan 200 ekor unta kepada Abdul Muttalib pun keluar dan ia kembali kepada orang-orang Quraisy di Mekah Al-Mukarramah, karena posisi Abraha itu sedang ada di Mugommas, ya, di sebuah lembah namanya Mugommas. Itu belum masuk ke Mekah, sudah dekat dengan Mekah. Ya, kira-kira kalau mungkin Telaga Besari udah sampai Belaraja, kayaknya udah dekat. Setelah sampai Abdul Muttalib di hadapan orang-orang Quraisy, ia berkata, dan ia memberikan informasi bahwa keadaan tidak aman, daripada nanti kalian terjadi apa-apa, hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan kalian berlindung ke lembah-lembah, ke bukit-bukit. Kita tinggalkan Mekah dan kita lihat apa nanti akan Allah lakukan, apa yang akan Allah perbuat terhadap Baitullah, apa yang akan Allah tunjukkan kepada Abraha yang berani menghancurkan kehormatan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghancurkan Ka'bah. Akhirnya orang-orang Mekah pun berlindung ke bukit-bukit, ke lembah-lembah. Wa ata Abdul Muttalibi, sedangkan Abdul Muttalib tidak. Ia mendatangi Ka'bah, wa akhoda halqatal babi, dan ia memegang pengetuk Ka'bah. Wa ja'ala ya'nu, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertadarruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan Abdul Muttalib berarti orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tawajjaha fi ba'di tilkal wujuhi ma'a qaumihi. Setelah itu selesai berdoa, dia pun menghadap kepada pasukan-pasukan Abraha yang ada di Mugommas, ya. Kemudian ia berdoa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa asbaha abrahatu bil mugommasi qatahaya lidukhuli wa hayya jaisahu wa hayya pialahu wa kanapilan lam yuramithuhu fil azmi wal quwwati wa yuqalu kanatil apyalu ithnai asyarapilan. Ya, Abraha sudah dengan pasukan-pasukannya, udah terlihat karena bangunan tidak terlalu banyak di sana. Sudah terlihat dengan pasukannya, ya. Sudah siap-siap ingin menyerang Ka'bah Al-Musyarrafah, karena mereka tadi niatnya bukan berperang dengan orang Quraisy, hanya ingin menghancurkan Ka'bah saja. Abdul Muttalib pun melihat pasukan-pasukan itu dan dia pun menyingkir melihat apa yang nanti akan Allah perbuat terhadap Abraha dan para pasukannya. Fa'aqbala Nufailun ilal filil azami. Nufail, siapa Nufail tadi? Penguasa Khos'am, ya, yang dengan pasukannya menghalangi Abraha tapi ternyata kalah dan ditawan oleh Abraha. Nufail otomatis berada di pasukan Abraha dan dia orang Arab asli. Nufail datang mendekati gajah yang paling besar itu, yang namanya siapa tadi? Mahmud, ya. Mahmud. Ya, kalau tulisannya Mahmud, kalau Mahmud itu. Mahmud. Nah, summa akhadha bi uduni, kemudian kuping gajah itu dipegang oleh Nufail, lalu Nufail berkata kepada gajah, "Ubruk Mahmudan warji rasidan." Wahai Mahmud, berlututlah secara terpuji dan kembalilah dengan pintar. Ubruk Mahmudan warji rasidan. Berlututlah kamu, wahai gajah Mahmud, secara terpuji dan kembalilah kamu dengan pintar.
Fa innaka bi baladillahil haram, karena kamu ini ada di baladul haram, tempat Allah ataupun daerah yang Allah muliakan, daerah yang Allah istimewakan. Fa baraka, maka gajah ini pun tiba-tiba berlutut. Taba'asuhu, pasukan Abraha berusaha membangunkan Gajah Mahmud, Pak Abad, tapi Gajah Mahmud nggak mau berdiri. Pada robuhu, gajah itu pun dipukul bil mi'wali, dengan kampak, dengan palu, tapi tetap tidak mau berdiri. Kepalanya dipukul, tidak mau berdiri juga. Fa'adkhala mahajinahu tahta maraqihi wa marafiqihi. Lalu kemudian tongkat yang berkeluk, kepalanya ujungnya berkeluk, nah itu dimasukkan ke bawah sikut atau ya sikut gajah ya, sikut depan, kaki depan, dimasukkan, tetap tidak mau pergi, tidak mau berjalan, tidak mau bangun itu gajah. Fawajahu rajulun ila Yaman. Mereka berusaha mengarahkan kendalinya ke negeri Yaman, baru bangun itu gajah. Diarahkan lagi ke Mekah, duduk lagi. Diarahkan lagi ke timur, bangun. Diarahkan ke Mekah, turun lagi. Subhanallah, gajah. Ya. Tidak mau pergi berangkat menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Begitu dan begitu terus. Wa kharaja Nupailun yastadu hatta su'idal jabala, dan Nupail pun melihat pasukan-pasukan di belakang sudah maju semuanya, dia pun berlindung naik ke atas bukit. Apa yang terjadi setelah itu? Arsalallahu azza wa jalla tayran minal bahri, Allah mengutus burung, Allah mengirimkan burung minal bahri, dari lautan, amsalal khotatipi, burung itu seperti burung walet ya, seperti burung walet, kita bilangnya burung ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong ya, bukan burung ababil, tapi burung yang datang berbondong-bondong. Nah, burungnya ini ada yang mengatakan seperti burung walet ya, misal khototip, ada yang mengatakan seperti kelelawar ya, banyak versi para ulama. Ma'akuli to'irin minha, salah satu ahjarin, setiap burung membawa 3 butir batu. Hajaroni firijlaihi, 2 batu dipegang oleh 2 kakinya. Wa hajarun fi minqarihi, dan 1 batu diapit ataupun dicapit oleh paruhnya. Akbaru minal adasati wa aqallu minal himsati, besarnya batu itu ya, besarnya batu itu lebih besar daripada kacang adas, kacang Arab. Wa aqal, dan lebih kecil minal himsati, daripada kacang panjang ya. Sedang batunya, tidak terlalu besar. Kalau kemarin antum pergi ke Banten kan ada tuh pameran artefak ya. Artefak ya, peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dipamerkan di Banten sekian bulan yang lalu. Nah, di situ ada salah satu yang dipamerkan adalah batu ya. Batu yang dulu dibawa oleh burung-burung yang berbondong-bondong untuk menghancurkan pasukan gajah. Dan batu itu ya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran dengan ayat tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka fi tadlin, di dalam kesia-siaan? Abraha sudah bersusah payah, sudah menyiapkan pasukan yang begitu gagah, tapi ternyata tipu daya mereka, siasat mereka, rencana mereka dihancurkan, disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Burung itu pun membawa 3 batu, dan setiap batunya ada nama, dan nama itu akan sesuai dengan pasukan-pasukan Abraha yang memang matinya oleh batu itu. Subhanallah. Tidak meleset ya, 3 batu itu masing-masing sudah ada namanya, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ketika dijatuhkan pasti mengenai sang pemilik nama, tidak pernah meleset. Wa arsala alaihim tayron ababil, dan Allah mengutus kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong. Dan burung itu menurut sebagian tafsir seperti burung walet ya, seperti burung walet, karena burung walet ya sering berada di laut. Apabila batu itu mengenai salah satu daripada pasukan Abraha, maka batu itu akan masuk ya di atas tameng kepalanya dan menembus hingga ke otak, hingga menembus ke perut, terus sampai keluar di duburnya, tembus, semuanya mati, semuanya mati, semuanya mati.
Bahkan gajah-gajah pun semuanya mati. Gajah-gajah pun semuanya mati. Hanya satu gajah yang tidak mati, Gajah Mahmud. Kenapa? Karena Gajah Mahmud diberikan ilham oleh Allah Azza wa Jal. Dia ta'zim, dia menghormati Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga dikatakan dalam bait syair, kam ra'ayna ma laisa ya'qilu qad ulhima ma laisa yulhamul uqala'u. Iz abal filu ma'ata sahibul fili walam yanfa'il hija wa zaka'u. Berapa banyak kita melihat makhluk yang tidak berakal diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makhluk yang berakal kadang tidak diilhami semacam itu. Contohnya itu. Mahmud, raja, gajah, Allah kasih ilham. Dia menghormati Ka'bah, tidak mau menghancurkan Ka'bah, tidak mau melecehkan kehormatan, kemuliaan Ka'bah al-Musyarrafah. Allah selamatkan dari kematian. Tapi sang penunggang gajah yang berakal, Abraha, seorang raja, tidak mendapatkan ilham untuk memuliakan Ka'bah. Allah binasakan. Banyak makhluk Allah yang tidak berakal, hewan maksudnya, Allah berikan ilham. Sedangkan kadang-kadang makhluk yang berakal manusia tidak diberikan ilham. Sehingga mereka yang tidak berakal tapi diberikan ilham memuliakan sesuatu yang memang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal lebih mulia daripada manusia yang berakal tapi tidak mendapatkan ilham kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Sehingga kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall, mereka itu lebih keji, lebih hina daripada hewan-hewan. Kenapa? Hewan masih mending. Ya, hewan masih mending. Hewan-hewan kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hewan-hewan tahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang Islam yang tidak mengenal siapa Rasulullah, yang jauh dari syariat Allah. Banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, bahkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dilakukan oleh siapa? Presiden Prancis, siapa namanya? Makroni, itu makanan, ya. Wajib kita ingkar, wajib kita marah, ya. Cuman jangan hanya di mulut, rasakan dalam hati. Kita mendengar nih Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dilecehkan. Coba kita pejamkan mata. Ada tidak dalam hati rasa tersinggung? Kalau tidak ada, hanya pengakuan palsu dong. Saya marah, saya nggak terima. Tapi coba dalam hati rasakan, coba. Ada nggak kesinggung? Ada nggak marah? Ada nggak panas, emosi? Ya kebanyakan nggak ada. Hanya sebatas kamar itu sudah lumayan daripada diam sama sekali, daripada tidak mengekspresikan kemarahannya. Tapi yang terpenting adalah dalam hati. Gimana? Ada nggak rasa tersinggung? Sebagaimana ketika istri kita dilecehkan, anak kita dihina, pasti kita marah, tersinggung, emosi. Ketika Nabi dihina, ada nggak di hati? Coba di hati, masih jangan bohong. Di hati rasa emosi, terhina, rasa marah ada tidak? Kalau ada, berarti Anda beriman kepada Rasulullah, berarti Anda benar-benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu tindakan kita, ya, untuk menghukum mereka, ya dengan cara memboikot, tapi boikotnya yang benar. Ya, kadang subhanallah, ya, karena emosi, akhirnya perbuatannya, ya, keluar daripada ajaran Allah juga. Ya, dia punya ya kayak semacam fit ini kan. Ya, ini kan dari sana ya. Nah, kalau kita sudah punya, jangan dibuang-buang airnya. Mubazir. Iya. Tapi kalau belum beli, jangan dibeli. Itu cara yang benar. Kita belum punya, jangan beli produknya. Beli produk buatan kita sendiri atau yang lainnya. Tapi kalau sudah punya, jangan dihambur-hambur, jangan dibuang-buang. Itu mubazir. Kita lihat kan, Masya Allah, sengaja beli, dibuang. Ya sama aja kalau dibeli mah berarti. Iya. Ini kan subhanallah. Jadi jangan sampai tindakan kita juga salah. Ya. Silakan kita memboikot, muqatta'ah, dan ini salah satu tindakan kita untuk menghukum mereka karena kita tidak mampu untuk menghukum dia. Sudah dia siapa, kita siapa? Ya minimal kita boikot, ya, kita jangan beli produknya, ya. Tapi kalau sudah punya jangan dirusak, jangan dihancurkan. Mubadzir, wala tubadzir tabdzira. Jangan sampai air dibuang-buang, enggak dikasih air sama Allah, kerasan nanti. Wali'adzubillah min dzalik. Baik, kembali kepada Abraha. Mahmud sang gajah tidak mati. Kenapa? Dia memuliakan Ka'bah. Tapi Abraha matinya pun beda. Pasukan yang lain matinya itu oleh batu, tapi Abraha tidak. Allah kirimkan penyakit, namanya penyakit jadro atau bahasa kitanya adalah cacar. Ya.
Abraha dikirimkan penyakit cacar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebab penyakit cacar itu organ tubuhnya berjatuhan, mulai dari ujung jari berjatuhan, lepas dari tubuhnya. Dan dia pun tunggang langgang lari kembali ke negeri Habasyah, kembali ke Yaman dulu. Tidak sampai dia di negeri yang dia tuju, melainkan dia sudah mati, dan matinya adalah jantungnya pun copot sendiri, mengelupas semuanya, jari-jarinya terus semuanya, naudzubillah min, lebih parah daripada yang dirasakan oleh para pasukan-pasukan yang ikut menghancurkan Ka'bah. Dan ini katakan oleh Allah, tarmihim bihijaratin min sijil, ya. Burung-burung itu melemparkan pasukan-pasukan gajah dengan batu min sijilin ayatinin matbuhin, dari tanah liat matbuhin yang dibakar. Hitam pekat batunya, tapi ada bintik-bintik merah, ya. Ada bintik-bintik merah. Dan lebih cenderung kepada merah karena khutut, karena garis-garisnya itu. Sehingga ada yang mengatakan batu itu menyerupai batu jaza, ya. Seperti batu apa yang merah itu? Marjan, semacam batu marjan. Jadi batunya hitam, cuman ada bintik-bintik merahnya. Merahnya itu seperti merah batu marjan, ya. Faja'alahum ka'asfin makulin, maka Allah jadikan mereka ka'asfin, seperti daun makulin yang dimakan oleh ulat-ulat. Ulat memakan daun, kemudian ulat itu mengeluarkan kotorannya, kering, dan kotorannya hancur. Seperti itulah hancurnya pasukan-pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha karena ingin menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu ibrah bagi kita, agar kita tidak sombong dan tidak melawan kebesaran Allah, tidak melawan kemuliaan Allah, tidak merusak kehormatan Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu saja Allah binasakan, sekarang pun tidak menutup kemungkinan bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji kepada Rasul bahwa Allah tidak akan menghancurkan umat Rasul sekaligus secara semuanya. Hanya sebagian mereka yang mungkin Allah binasakan dengan cara seperti ini atau yang lainnya, sebagai bentuk pelajaran bagi yang lain agar kembali kepada Allah, agar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang terjadi di sebagian daerah, ada yang dihujani batu kemudian mereka mati, ada yang terkena tsunami, ada yang longsor, ada yang banjir dan lain sebagainya. Itu bentuk peringatan dari Allah Azza wa Jalla agar kita kembali kepada Allah, agar kita tidak menyepelekan syariat Allah, tidak merusak kehormatan Allah, tidak menyepelekan apa yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kejadian ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah karena terjadi peristiwa itu. 50 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadilah peristiwa penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Ashram Raja Abraha, dan berakhir dengan kekalahan mereka, kebinasaan mereka. Ada salah satu pasukan Abraha yang selamat, artinya sempat kabur dan pergi menemui Raja Habasyah di negeri Ethiopia atau di negeri Habasyah. Tapi setelah sampai bertemu dengan Raja Abraha, ini burungnya ini masih ada di kepala ini, belum menjatuhkan batunya, belum nempel aja di sini. Lari dia tunggang langgang, burungnya nggak lepas-lepas. Udah sampai di depan Abraha, burungnya itu melepaskan batu, batunya tembus mati di depan Abraha. Sebagai salah satu peringatan dari Allah kepada Raja Najasyi agar tidak mengulangi tindakan yang telah dia lakukan dan mengizinkan raja-raja bawahannya untuk menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Wa anhu aidan annahu ra'a min tilkal hijarati inda ummi haniin. Dan batu itu ya sebagaimana saya katakan tadi masih ada ya satu atau dua ya yang tersisa dan dimuseumkan sampai sekarang. Itu memang ada riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia pernah melihat batu itu ya di samping Ummu Hani. Ummu Hani ya salah satu sahabat perempuan ya, nahwa qopizin mukhattatin bihumratin. Batu itu sebesar kopiz, ya, sebesar alat takaran zaman dulu, kopiz namanya. Mukhattatin bihumratin, yang ada garis-garis merahnya, kal jazai, seperti batu marjan, batu marjan. Ya, jadi batunya hitam tapi ada garis-garis merahnya. Dan sampai sekarang ada ya. Nanti kalau pengen lihat ya silakan browsing aja di internet juga ada
contohnya, tapi Allahu alam ya, kalau di internet benar atau tidaknya, tapi yang kemudian dipamerkan insya Allah itu benar karena ada sanadnya, ini batu dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Kata Imam As-Sawi, kehancuran pasukan gajah adalah keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab di situ ada Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib ini adalah kakek Nabi. Sedangkan di Abdul Muthalib pernah ada cahaya Nabi SAW. Cahaya Nabi kan diturunkan dari Adam, terus pindah ke Siti Hawa, pindah lagi ke anak Nabi Sis, pindah ke istrinya, terus sampai pindah ke Abdul Muthalib, ya, pindah ke istrinya, pindah ke Abdullah, pindah ke Aminah, dari Aminah lahirlah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jadi masalah, bukankah cahaya itu sudah pindah dari Abdul Muthalib kepada Abdullah? Lalu kenapa masih tetap diberikan kemenangan oleh Allah karena memuliakan Nabi Muhammad? Kata para ulama, sebab perumpamaannya seperti botol minyak, ya, botol minyak wangi. Meskipun minyak wangi sudah dipindahkan ke tempat yang lain, tapi baunya masih ada. Begitu pula Abdul Muthalib. Meskipun cahaya Nabi sudah dipindahkan kepada Abdullah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap masih ada sinarnya, tetap masih ada pengaruhnya, tetap masih ada wanginya, sehingga dari cahaya Nabi Muhammad itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum Mekah, ya. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyelamatkan Ka'bah, menyelamatkan Makkah daripada pasukan Abraha dan pasukan gajah yang mengikut kepada Abraha yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai salah satu tanda, sebagai salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita berpegang teguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat di dunia dan di akhirat, di alam kubur, di alam barzah, dan kita insya Allah semuanya akan bersama dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Nah, itu sajalah sejarah tentang peristiwa penghancuran Ka'bah yang Allah abadikan di dalam surah Al-Fil, ya. Surah Al-Fil ini pernah dibuat tandingan oleh Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Musailamah Al-Kadzdzab dia ngaku-ngaku nabi. Kata dia, Muhammad punya Quran, saya juga punya Quran. Dalam Quran Muhammad ada surah Al-Fil, saya juga bisa buat Al-Fil. Apa kata dia? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Tahu artinya? Enggak tahu. Artinya gini, Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu gajah itu apa? Lahu khurtumun tawil. Gajah itu belalainya panjang. Lah, ini anak kecil juga bisa buat kayak gitu. nandingi surah Al-Fil. Ya. Ternyata subhanallah, mati di dalam keadaan kafir, tidak ada satupun yang sanggup menandingi surah dalam Al-Qur'an. Ya, kalau ada yang bertanya, Pak Ustaz, kenapa Allah menyebut Al-Fil yang artinya gajah, sedangkan Al-Fil adalah bentuk tunggal? Alam taro, apakah kamu tidak tahu? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah berbuat, telah melakukan, telah memperlakukan bi ashabil fil, pasukan-pasukan bergajah. Kan gajahnya banyak, kenapa disebutkan satu saja? Tidak gini, bi ashabil fialah. Nah, fil itu kan gajah satu, kalau gajahnya banyak fialah. Padahal yang ikut berangkat gajahnya banyak, tapi kenapa cuma disebutnya satu? Nah, kata para ulama, gajah yang satu itu yang dimaksud adalah gajah Mahmud, ya. Gajah Mahmud Allah abadikan. Penyebutan namanya Allah abadikan, isyarahnya, karena itu gajah sopan. Gajah itu diberi ilham Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan Ka'bah, tidak berani merusak kehormatan daripada Ka'bah Al-Mukarramah. Sedangkan gajah-gajah yang lainnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan gajah itu di dalam surah Al-Fil dengan bentuk mufrad ataupun tunggal, yang dimaksud adalah gajah Mahmud tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Silakan ada yang bertanya. Tidak semua yang ada nasnya,
yang ada nasnya, mati dalam keadaan kafir, itu tidak dimasukkan dalam kategori ahli fatrah. Yang ada nasnya, tapi yang tidak ada nasnya masuk ahli fatrah. Nah, di antara yang ada nasnya adalah itu, Abraha itu. Itu ada nasnya dalam surat ini ya. Allah binasakan, Allah hancurkan ya sebagai salah satu ibrah bagi kita semua, dan dia mati dalam keadaan kafir. Dia kan ahli fatrah Pak Ustaz, ada nasnya. Meskipun ahli fatrah tapi dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada nasnya, yang ada teksnya, baik itu hadis ataupun Quran yang menunjukkan ini mati dalam keadaan kafir. Maka meskipun dia mati pada zaman fatrah tetap masuk neraka. Kenapa? Alasannya ada sesuatu hal yang hanya Allah tahu kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak. Bahkan orang-orang Mekah sekalipun, orang-orang Arab sekalipun secara umumnya itu ada yang dimasukkan ke dalam ahli neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah siapa? Ahli fatrah. Kenapa? Kan ada nasnya. Nah, itu jawabannya gitu. Jadi kalau ada nasnya, ada teksnya, baik itu Quran atau hadis Nabi yang menjelaskan bahwa fulan bin fulan mati dalam keadaan kafir, ahli neraka, meskipun dalam masa fatrah tetap dia ahli neraka. Seperti itu. Tapi secara umum ya yang tidak ada nasnya, mereka ahli fatrah dan mereka aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abraha ada nasnya, dia mati dalam keadaan kafir dan ahli neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Silakan yang lainnya. Cukup. Paham ya Pak ya? Apa ngantuk? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menghadiri kajian-kajian yang diadakan di masjid ini untuk menambah wawasan keilmuan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berwawasan luas dalam pengetahuan ilmu agama, dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengalami perubahan di dalam amaliyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa lebih memahami apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fatihatu anallahu yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusuru bihada ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqil wajibati alaina ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.